Secara umum, ekonomi kita sebetulnya sudah masuk ICU. Udah dalam kondisi merah. Nah, selama di ICU itu diinfus terus-menerus. Dengan pinjaman, diinfus juga dengan cara menyetak uang oleh Bank Indonesia. Monetasi daripada hutang. Sebetulnya sudah sangat kritis. Terutama akibat hutang yang sangat besar itu bagaikan gali lubang tapi nutup jurang. Nah, tetapi berbagai kemudahan, kelonggaran diberikan untuk teman-temannya oligarki. Jadi ini pemerintah betul-betul ngabdi sama oligarki. Beda dengan pidatonya. Beda dengan kampanyenya dulu Trisakti. Saya baca, lihat di TV, Pak Jokowi baru beberapa hari yang lalu ke Blitar, ke makam Bung Karno. Apa nggak malu hati? Soekarno itu keberpihakannya sama Marhen, sama golongan menengah bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya kedatangan Bang Rizal Ramli, seorang tokoh ekonom besar, ya, pernah berkali-kali jadi menteri, dan saya pernah interview juga waktu itu di rumah beliau. Nah, sekarang saya undang beliau ke perpustakaan saya, sekaligus untuk mengupdate berbagai perkembangan yang terjadi di tanah air, khususnya di bidang ekonomi dan politik, kira-kira demikian. Selamat datang Bang Rizal, dan terima kasih berkenan untuk hadir di sini. Saya nggak nyangka, padahal itu korektor luar biasa. Koleksi bukunya, barang-barang historis, ratusan tahun, koleksi karya-karya seni, amazing. Kalau betul-betul tidak punya passion terhadap hal begini, it's impossible. Karena ngumpulkan sebagian kecil saja apa yang Fadli miliki itu butuh waktu, kesabaran, dedikasi, dokumentasi. Jadi saya betul-betul dahsyat. Ya, negara aja kayaknya susah nyaingin ini. Terima kasih Bang Rizal. Saya sampai mau kesel. Tapi begini Bang Rizal, terima kasih lagi. Memang ini bagian dari ya kecintaan kita kepada tanah air, pada heritage nasional. Buku kan karya intelektual. Bang Rizal ini selain seorang pemikir dalam banyak hal, tapi juga ekonom yang menulis banyak buku juga. Udah berapa buku Bang Rizal sekarang nulisnya? Macam-macam tersebar banyak. Kalau artikel saya sering baca. Yeah. Dan banyak juga ditulis di surat kabar internasional. Bang Rizal, saya ingin memulai dulu dengan situasi ekonomi. Kita sekarang ini di bulan September 2021. Pandemi sudah lebih dari 1,5 tahun. Dan kita melihat Indonesia termasuk negara yang dianggap secara ekonomi belum bangkit, gitu ya. Walaupun ada klaim juga mengatakan bahwa kita ini sudah sangat berhasil. Kemarin ada menteri yang mengatakan begitu. Bahkan dibanding negara-negara lain. Secara umum dulu Bang Rizal, bagaimana melihatnya Bang? Secara umum ekonomi kita sebetulnya sudah masuk ICU. Udah dalam kondisi merah. Nah, selama di ICU itu diinfus terus-menerus dengan pinjaman luar negeri. Memang kalau dari segi nilai pinjaman luar negerinya berkurang, tetapi diinfus juga dengan cara menyetak uang oleh Bank Indonesia. Monetasi daripada hutang. Sebetulnya sudah sangat kritis. Terutama akibat hutang yang sangat besar itu
bagaikan gali lubang tapi nutup jurang. Itu Bukan likuiditas. nutup lubang lagi ya? Iya, bukan nutup lubang lagi. Likuiditas itu disedot. Ya, misalnya peredaran uang tahun lalu malah berkurang minus 3%. Biasanya normalnya 15% pertumbuhan kredit. Jadi yang terjadi uang itu kesedot, dibelikan surat utang negara. Kenapa? Yieldnya surat utang ini 6,5%. Resikonya 0 karena dijamin negara. Ya, sementara bank misalnya, dia selisih antara cost of money dia dengan bunga pinjaman sekitar 3%. Resikonya besar. Jadi bagi bank, lembaga keuangan, dan orang kaya lebih bagus, lebih menguntungkan kalau dia beli surat utang negara. Ya. Tetapi akibatnya disedot likuiditas di kalangan rakyat kita. Nah, banyak golongan menengah dan menengah bawah punya aset. Punya rumah, punya mobil, punya tanah. Tapi nggak punya uang cash. Ya. Sehingga yang terjadi, nggak ada kerjaan, mereka betul-betul perlu uang cash, sehingga rumahnya kan itu digadein, ya, bayar dulu dah 500 juta, terserah rumahnya mau diapain, nanti kalau saya ada uang, saya bayar kamu. Nah, tetapi dalam prakteknya, kemungkinan dia bakal punya uang lagi itu nyaris kecil, karena kebijakan ekonomi kita ini tidak akan mungkin sembuh dengan cara penanganan kayak begini. Sebetulnya suasananya susah. Bukan hanya karena pandemi, karena uang likuiditas disedot. Rakyat nggak punya uang dan nggak punya daya beli. Itu yang bikin semua susah. Kalau misalnya ekonomi di dalam situasi ICU ya, Bang, apakah ini sejak awal merupakan kesalahan diagnosa atau ya sekaligus juga polisinya atau implementasinya? Jadi ada dua level problem. Satu, kemampuan pejabat kita untuk meramalkan, untuk melakukan simulasi apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 6 bulan ke depan. Itu rendah sekali. Bisa dilihat faktanya, setiap ramalan pejabat pemerintah nyaris meleset semua. Menunjukkan kelemahan secara empirik untuk memperkirakan keadaan dan mencari solusinya. Karena kalau orang nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam 1 tahun lagi, bagaimana you mempersiapkan diri? Antisipasi itu. Nah, yang kedua adalah tidak adanya keberpihakan. Indonesia lagi susah. Apa yang dilakukan? Keberpihakannya hanya kepada kalangan oligarki, domestik yang besar atau asing. Apa contohnya? Pajak pendapatan dihapuskan 20 tahun. Nggak usah bayar. Pengusaha kecil aja harus bayar pajak. Kok bisa pengusaha yang besar-besar dibebaskan pajak 20 tahun? Yang kedua, contoh lain, dulu itu pengusaha dan eksportir batu bara mesti membayar royalti. Pada waktu dulu harga batu bara itu $60 per ton, pemerintah terima royalti nyaris 20 triliun. Pemerintah Jokowi hapuskan royalti ini, karena teman-temannya semua oligarki batu bara. Padahal hari ini harga batu bara $170 per ton. Kalau itu nggak dihapus, royalti itu negara bakal dapat 60-70 triliun. Nah, PLN kesulitan kan, termasuk harga batu bara yang tinggi. Direksi PLN menyatakan pilihan satu-satunya naikin harga listrik. Betul. Iya kan? Padahal kan ada cara lain. Kalau royaltinya ada, ya kan? Pendapatan royalti 70 triliun bisa dipakai mensubsidi dulu supaya PLN nggak naikin listrik 2 tahun yang akan datang. Kalau ekonomi sudah baik,
boleh naikin. Ini ekonomi rakyat lagi susah. Lagi hancur. Dan cara-cara mereka menaikin harga ini, itu kayak copet. Iya kan? Kalau dulu kan semua kita akan umumkan. Oh, betul. Listrik akan naik 3 bulan lagi. Iya. Jadi rakyat siap-siap apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditabung. Hari ini enggak. Rakyat nggak tahu, tiba-tiba tagihan bulanannya atau pulsanya naik, kantongnya bolong. Ini pemerintah udah kayak copet, Fadli. Iya. Ya. Begitu yang gede dia lepasin. Begitu yang besar dia lepasin. Ya. Nah, bagaimana justru dalam kondisi ekonomi susah gini, you harus tolong yang menengah bawah justru, kan ini kan mayoritas. Pemerintah, Perdana Menteri Inggris, siapa? Boris Johnson. Boris Johnson. Dia kan dari partai konservatif. Apa yang dia lakukan? Kebijakan ekonomi. Naikin pajak dari golongan menengah dan perusahaan besar supaya bisa mensubsidi social cost dari ekonomi krisis ini. Ya, demikian juga di India, demikian juga di Turki, bahkan Biden gitu loh. Nah, kita kebalik, golongan menengah bawah kita mau pajekin, kita mau naikin tarif listrik, tarif BPJS, gas mau dihapuskan sebentar lagi yang 3 kilo dan sebagainya. Justru rakyat, yang menyangkut rakyat, dia mau pajekin, dia mau bebani, padahal rakyat lebih susah. Nah, tetapi berbagai kemudahan, kelonggaran diberikan untuk teman-temannya oligarki. Jadi ini pemerintah betul-betul ngabdi sama oligarki. Beda dengan pidatonya. Beda dengan kampanyenya dulu Trisakti. Saya baca, lihat di TV, Pak Jokowi baru beberapa hari yang lalu ke Blitar, ke makam Bung Karno. Apa nggak malu hati? Soekarno itu keberpihakannya sama Marhen, sama golongan menengah bawah. Jokowi sebagai presiden 7 tahun terakhir kebijakannya untuk yang gede-gede, yang oligarki, dan menekan, membuat rakyat kita lebih miskin. Apa ke makam dia nggak malu, Jokowi? Mohon maaf nih. Iya. Saya kira memang apalagi di situ dibagi-bagi bingkisan kepada masyarakat dengan cara yang dianggap kurang pantas lah ya, Bang. Dan ini bukan yang pertama kali, bukan yang kedua kali, sudah berkali-kali dilempar-lempar begitu. Jadi, dan saya tidak tahu bagaimana, apakah tidak ada penasehat atau apa ya. Tapi cara-cara itu kan juga di sisi lain di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan berbagai bantuan, dukungan dan kebijakan yang tepat. Ya, kita melihat ini seperti sebuah kesengajaan. Nah, kembali Bang kepada policy dan keberpihakan ya. Artinya Bang Riza mengatakan keberpihakan dari kebijakan pemerintah ini lebih banyak menguntungkan oligarki ketimbang menguntungkan masyarakat pada umumnya, terutama menengah ke bawah. Apakah kondisi ini masih bisa ditolong secara ekonomi? Secara teknis, satu tadi, apakah mungkin pemerintah ini punya kemampuan simulasi dan perkiraan terhadap masa depan? Bisa diperbaiki ya? Ya nggak bisa. Udah 7 tahun kemampuan prediksinya, kemampuan simulasinya rendah. Selalu kagetan. Kan kalau jago kan nggak kagetan. Iya. Ya. Yang kedua, secara ideologis, keberpihakannya memang kepada oligarki, kepada yang gede dan yang kaya, dalam maupun luar negeri, bukan kepada rakyat biasa. Nah, itu kan pilihan ideologis, nggak bisa balik badan. Kalau ngandalin ini, nggak bakal ada solusinya. Satu-satu caranya memang kita ganti semua setnya ini. Ya, set yang mampu memperkirakan situasi, cari cara-cara terobosan untuk nyelesain masalah. Ini nggak mampu kok menyelesaikan banyak masalah. Masalah bukannya makin kecil, tapi makin besar. Iya. Kembali ke soal ekonomi tadi, Bang, utang ya. Ya. Menurut prediksi Bang Riza Ramli, gimana apa yang akan terjadi? Kemampuan kita
kemampuan fiskal kita, gap fiskal kita yang luar biasa. Ini di tahun 2021 ya, apakah kita mampu membayar utang yang juga diam-diam terus kan diambil, dilakukan, dan sekarang sudah angkanya sudah melebihi 6.000 triliun. Bahkan diperkirakan bisa mencapai 8.000 triliun. Jadi tahun ini saja untuk bayar pokok pinjaman perlu 400 triliun. Dari APBN itu? APBN. Bunganya itu sekitar 370 triliun. Ya kan? Ya. Jadi 770 triliun hanya untuk bayar pokok dan bunga. Itu sepertiga dari total APBN. Itu lebih besar dari seluruh gaji pegawai negeri, ABRI, dan pensiunan. Itu lebih besar, itu pengeluaran anggaran paling besar pemerintah Jokowi adalah bayar pokok dan bunga hutang, 770 triliun. Baru kemudian pendidikan, 20%, baru kemudian infrastruktur. Ya. Jadi selama ini rakyat kita dibohongin terus, infrastruktur nomor 1. Enggak. Nomor 1 itu bayar pokok dan bunga pinjaman. Iya. Nah, ya, baru yang lain-lainnya. Nah, makin lama dia akan menggerogoti basisnya itu tadi saya bilang. Nah, selama Bank Indonesia bisa dipaksa terus nyetak uang, monetasi hutang, sementara dia bisa buying time. Tapi itu sama saja dengan numpuk masalah pada suatu titik akan meledak. Iya. Ya. Ini kan di roll over sekarang ya. Di roll over ya, restrukturisasi ya. Iya. Nah, memang betul karena inflasi sangat rendah, daya beli rakyat sangat rendah, inflasi sangat rendah. Jadi walaupun BI nyetak uang, beli surat utang, itu dampak inflatornya sementara tersembunyi, hiding. Tetapi nanti ada titik, misalnya dalam beberapa bulan ini world demand di seluruh dunia memang akan naik, akan ada tekanan inflasi di seluruh dunia. Nah, kemudian akan ada tapering, itu akan punya dampak. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini, dia bungkus dengan istilah keren, burden sharing. Ya. Iya kan? Itu cuma gaya-gayaan doang, ganti istilah. Ini monetisasi hutang, ini money printing. Ya, cepat atau lambat akan jadi masalah kita semua. Akhirnya nanti yang kena rakyat biasa lagi. Seperti pada masa akhir Bung Karno. Jadi Bung Karno waktu itu kan gubernur bank sentralnya sangat dandy, sangat flair, Yusuf Muda Dalam. Yusuf Muda Dalam. Ya, teman pestanya Bung Karno. Dia bilang gampang Bung Karno, ada masalah ekonomi kita cetak aja uang. Bung Karno nggak ngerti-ngerti ekonomi, ya silakan. Dicetak sama Yusuf Muda Dalam uang. Ada masalah, uang. Akibatnya apa? Satu titik, inflasi sampai 1000%. Mata uang rupiah nggak ada harganya. Iya kan? Jadi kalau mau beli itu mesti bawa uang banyak sekali. Iya, iya. Pemerintah baru mau nggak mau potong uang kan. Betul. Nah, kejadian ini bukan khas Indonesia. Di Latin Amerika banyak sekali kasus di mana pemerintahnya itu tadi pikiran cupet, nggak ngerti apa-apa, yakin masalah itu gampang, tinggal cetak uang doang. Iya. Di Latin Amerika kan itu yang terjadi. Sehingga di beberapa negara dulu hanya buat beli roti aja perlu uang segini nih. Iya, iya, iya. Betul. Sama zaman Hitler dulu kan. Iya, iya. Iya kan? Zaman Nazi, sebelum Nazi maksud saya. Iya. Nyetak uang tuh, beli roti, bawa uang segini. Iya, iya. Nah ini cepet lambat akan kena rakyat biasa. Kita catat aja siapa nih pejabat-pejabat keuangan yang main gampang aja nyetak uang. Supaya mereka bertanggung jawabin nanti setelah rezim Jokowi ganti.